Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Ramadhani, kelas SI 4D dari program studi Sistem Informasi Akademik Royal Kisaran. Teman-teman, ini adalah video pertama saya. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana membuat aplikasi berbasis web dengan tampilan yang menggunakan CSS, yaitu Bootstrap CSS versi 5. Bootstrap CSS versi 5 ini merupakan bootstrap terbaru, karena nantinya aplikasi yang kita buat tampilannya lebih menarik, responsif, dan kompatibel dalam berbagai platform seperti mobile, desktop, dan tablet. Nah, di sini yang pertama akan saya jelaskan yaitu apa itu Bootstrap. Bootstrap adalah sebuah library framework CSS yang telah dibuat khusus untuk mengembangkan front-end sebuah website. Bootstrap juga dikenal sebagai salah satu framework CSS, HTML, dan JavaScript yang begitu populer di kalangan website developer atau pengembang website. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, teman-teman sekalian bisa bantu saya dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru yang akan saya buat nantinya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjutkan penjelasannya. Oke, baiklah. Jadi, teman-teman, pertama-tama kita harus buat terlebih dahulu database-nya. Saya sudah buat seperti ini. Database saya bernama DBSI4D, yang di dalamnya terdapat sebuah tabel dengan nama artikel, ini adalah isinya. Nah, tabel artikel memiliki field yaitu artikel ID, judul, kategori, penulis, tanggal kirim, dan isi. Jadi teman-teman, setelah kita membuat sebuah database-nya, selanjutnya kita akan beralih ke foldernya, yaitu di C, SAM, htdoc, dan SI4D. Dia terdapat di dalam CRUD. Dia ada RIP, hapus, edit, db, dan create. Aset ini adalah Bootstrap yang telah di-download dan di-rename menjadi aset. Baiklah, yang pertama ada file koneksi dengan nama db.php. Di sini db.php. Nah, ini dia coding untuk koneksi. Ada string koneksi sama dengan mysql_connect localhost root dbsi4d. dbsi4d ini merupakan nama database-nya. Nah, apabila dijalankan,
Apabila dijalankan seperti ini tandanya sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya juga telah membuat program untuk menampilkan data yaitu bernama read.php. Terus ini merupakan coding untuk menampilkan data. Jadi di sini terdapat ini merupakan coding read, dan apabila dijalankan maka dia hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Terdapat kolom nomor, judul, isi, dan aksi. Tabelnya seperti ini ya teman-teman, yaitu langsung saja di sini ada sebuah tabel. Yaitu ini bagian di sini bagian tabelnya. Ini merupakan bagian tabel. Ada nomor, judul, isi, dan aksi. Di sini juga terdapat include on. Ini dia tadinya. Include on db.php. Selanjutnya ada query view. Selanjutnya ada query queue untuk mengirim data ke dalam database. Ini adalah coding untuk mengirim data ke dalam database. Select bintang from artikel ini artinya menampilkan data dari artikel selanjutnya. Selanjutnya ada string nomor. String nomor ini berfungsi untuk membuat nomor urut. Di sini kita akan menampilkan banyak data record. Kita menggunakan while, string dd, string dd ini merupakan variabel ya guys. Ini merupakan variabel. Di sini kita juga menulis field atau indeks dari array asosiatif. Selanjutnya kita memiliki dua buah tombol, yaitu tombol edit dan tombol hapus. Tombol edit ini berfungsi untuk mengedit datanya nanti yang ada di database, dan tombol hapus ini untuk menghapus. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu read.php, atau sama dengan simpan. Di sini kita buat terlebih dahulu HTML-nya. Ini adalah coding HTML-nya. Nah, di sini actionnya di sini kutip 20. Mengapa begitu? Sebab form ini akan diproses di dalam file yang sama. Di sini di label. Kenapa formnya cuma ada
ada 4. 1, 2. Mengapa di sini cuma ada 4 sedangkan di sini di database-nya ada 6? Karena di bagian artikel ID ini merupakan auto increment, jadi dia diisi otomatis, dan tanggal kirim ini merupakan current time, jadi diisi otomatis juga. Di sini menggunakan coding if. If itu jika post dan reset btn post. Di sini menggunakan if untuk true dan false. Di sini ada coding untuk mengambil data dari form, yaitu ini. Di sini membuat SQL simpan, ini codingnya. String SQL insert into article value. Dan di sini ada coding untuk kirim query ke database. Ini dia. String key MySQL query koneksi SQL di error. Nah, yang terakhir ada coding check process. Ini jika string key benar, maka akan menampilkan pesan data sudah disimpan. Nah, jika gagal, salah, maka akan menampilkan pesan data gagal disimpan. Nah, selanjutnya coding untuk menghapus. Di sini linknya diarahkan ke arah hapus.php. Hapus.php. Di mana link ini memiliki satu parameter ID yang diambil dari artikel ID. Nah, hapus.php. Ini merupakan coding untuk menghapus. Ini ada string ID, string get ID. Get di sini digunakan untuk mengambil data dari link. Di sini ada juga HTML. Oke, selanjutnya ada edit. Bedanya edit dengan hapus, kalau edit akan ditampilkan terlebih dahulu datanya. Nah, jadi untuk edit.php ini, formnya sama seperti menyimpan data tadi. Di sini ada include on db.php, string ID, string get ID, string SQL tampil, select bintang from article, where article ID, string ID, string dd, MySQL query, string koneksi, string SQL tampil. Di sini tidak menggunakan while karena data hanya satu. Jadi dia tidak perlu menggunakan while. Di sini ada menggunakan input hidden. Input hidden ini artinya disembunyikan.
Di sini ada input type hidden, berarti dia disembunyikan. Name-nya ID, value-nya diisi, terus ada label, judul artikel, dan selanjutnya. Di sini juga terdapat coding untuk proses update data, yaitu if string post and reset string post btn include on bb.php. Ini adalah coding untuk proses update data. Di sini juga ada coding untuk ambil data dari from. Ini codingnya. Ada string J, string post judul, string P, string post penulis, string K, string post kategori, string isi, string post isi. Di sini selanjutnya ada untuk membuat SQL simpan. Ini codingnya. String SQL update artikel set judul, string J, penulis, string P, kategori, string K, tanggal kirim, current time, isi, string isi, where article ID, string ID. Ini juga terdapat coding untuk kirim query ke database, yaitu string Q, MySQL query, string koneksi, string SQL di error. Dan ada juga coding untuk cek proses, yaitu if string jika key true, maka dapat menimbulkan pesan data sudah diupdate. Apabila gagal, maka akan muncul pesan data gagal diupdate. Nah, sekarang kita akan menambahkan bootstrap di dalam codingnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan bootstrap ke dalam codingnya yang tadi udah kita buat. Yang langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu download terlebih dahulu bootstrap versi 5 yang terbaru. Ini dia. Kita tinggal masuk ke Google, terus buka getbootstrap.com. Setelah itu lakukan download. Setelah di-download, dia akan seperti ini. Kemudian diekstrak. Ekstrak file, dia akan menjadi seperti ini. Dan kita copy, lalu kita pindahkan ke folder SI4D. Kita pastekan di dalam folder CRUD dan kita rename menjadi asset seperti ini. Nah, di dalam folder yang kita download tadi itu terdapat folder CSS dan folder JS. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan coding yang udah kita buat tadi, menambahkan bootstrap ke dalam coding yang udah kita buat tadi. Saya sudah membuat codingnya di sini, jadi nanti tinggal copy karena biar tidak memakan waktu. Kita tambahkan dulu
coding HTML ke dalam coding yang kita buat tadi. Ke dalam sini kita pastikan kita bikin titelnya data semua artikel. Coding yang ini kita letakkan di dalam body guide. Di sini kita untuk menambahkan CSS Bootstrap, kita tinggal nambahkan link. Ini kita copy ke sini. Selanjutnya kita akan menambahkan JS ke dalam coding ini. Kita letakkan di atas ini body di atas penutup body, dan kita ambil codingnya dari sini, kita copy dan kita pastekan di penutup body, lalu kita simpan. Jadi untuk menambahkan Bootstrap ke dalam coding yang kita buat tadi itu tidak sulit, karena tinggal kita copy aja coding yang udah kita download tadi dan menambahkan link ke dalamnya. Selanjutnya kita berikan judul di bawah body, di atas link Bootstrap-nya tadi kita beri judul. Selanjutnya setelah selesai kita simpan, Ctrl S, lalu kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi setelah dimasukkan Bootstrap, tampilannya lebih menarik. Untuk memberikan warna pada edit dan hapus ini, warna hijau dan merah ini adalah dengan cara diketikkan BTN success untuk warna hijau dan BTN danger untuk warna merah, diletakkan di dalam link edit dan hapus. Dan untuk membuat agar
edit dan hapus ini sejajar, rapi, atau merubah ukurannya itu dari tinggal mengetikkan width 200, save, maka hasilnya akan rapi seperti ini. Sekarang kita menambahkan bootstrap di folder read.php. Kita tinggal mengcopy saja untuk mempersingkat waktunya. Nah, di bawah body ini kita tambahkan di class di class container seperti ini, lalu tag. Jangan lupa men-save setiap kita memberikan perubahan pada codingnya. Untuk formnya, kita bisa ambil dari Bootstrap, dari sini, form, terus dari form control. Nah, di sini kita tinggal milih form sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita tinggal copy codingnya saja, lalu pastikan di coding yang sudah kita bikin tadi. Kemudian di dalam input ini, dalam input tambahkan class from control di bagian judul artikel, penulis artikel, dan kategori artikel. Semua ditambahkan class from control. Setelah itu kita dapat mengatur tombolnya di button ini. Tinggal menambahkan kelas btn success ini ditambahkan untuk membuat tombolnya, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, hasilnya itu akan untuk ini, untuk form tambah datanya. Ini tombol yang post artikel tadi. Nah, untuk di bagian input, di judul artikel, penulis artikel, kategori, ditambahkan placeholder, enter judul artikel, placeholder, enter penulis, placeholder, enter kategori. Untuk di text area tidak perlu, button juga tidak perlu. Cukup di input saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke form edit. Caranya sama aja seperti sebelumnya. Setelah itu kita tambahkan CSS
SS-nya. Kita tambahkan ini. Tambahkan juga JS-nya di bagian bawah. Di bawah penutup di sini kita buat coding apa JS-nya. Selanjutnya kita proses di bagian judul dan tambah data. Di setiap input diberikan kelas seperti tadi, kelas from control dan placeholder enter judul artikel. Jadi diberi juga selebihnya sama seperti yang tadi, diberi juga di kelas container place di bawah body. Nah, setelah codingnya semua sudah selesai, ada apapun, maka mari kita coba untuk mengedit. Di sini form update data, akan coba untuk mengedit. Berhasil teman-teman. Jadi proses mengubah tampilan dari yang biasa menjadi bootstrap menggunakan bootstrap itu tidak terlalu sulit. Baiklah teman-teman, hanya inilah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman yang telah menonton. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.